Halo teman-teman, akhirnya setelah sekian lama aku udah nggak upload video baru di channel ini. Aku sekarang mau mulai upload lagi, mau mulai konsisten sih uploadnya. Pengennya sih nanti kedepannya bisa upload setiap hari Senin. Jadi di video kali ini aku bakal nge-review satu skincare yang ini tuh skincare yang penting banget untuk kita pakai setiap hari ya teman-teman, yaitu sunscreen. Dan sunscreen yang aku mau review hari ini adalah sunscreen yang baru banget keluar, kalau nggak salah bulan kemarin. Itu tuh dari Something, yaitu nih, sunscreen Holy Shield Comfort Corrector Shadow. Sebetulnya Something itu tuh nggak cuma ngeluarin satu varian dari si sunscreen aja. Kalau yang ini kan, ini tuh isinya kayak lotion gitu ya teman-teman. Tapi dia tuh juga ngeluarin varian lain kayak spray dan juga sunstick. Nah ini nih teman-teman, kalau yang spray kayak gini, di sini juga udah ada harganya. Kalau yang sunstick kayak gini, di sini juga udah ada harganya. Dan untuk yang Holy Shield ini sendiri, yang kayak lotion ini, di sini udah ada harganya. Oke, mari kita mulai reviewnya. Pertama-tama aku mau review dari packagingnya dulu ya. Packagingnya tuh kelihatannya kayak colorful, meskipun color tone-nya tuh kayak masih mirip-mirip, tapi tuh kayak ceria, colorful. Dan packagingnya juga meskipun dia dari bahan plastik, tapi rigid gitu. Bukan plastik yang kayak gampang pecah. Kan ada plastik yang kayak gampang pecah. Kadang kan kalau misalnya kita lagi skincarean, terus misalnya skincare jatuh, itu kayak meskipun dia plastik, terus dia pecah gitu kan, terus kayak jadinya sayang aja gitu, padahal mungkin kita baru beli gitu. Nah kalau misalnya Something ini enggak, dia bahannya tuh kayak rigid gitu, apalagi tutupnya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat, dia kayak gini, keras gitu, terus di dalamnya kayak gini. Dan aku suka banget sama aplikatornya yang moncongnya kayak gini. Kenapa? Karena itu memudahkan banget untuk kita tuh tuang di tangan. Biasanya cara pakai sunscreen itu kan kita taruh di dua ruas jari kayak gini kan ya teman-teman, tuh kayak gini gitu kan ya, terus satu lagi gitu kan. Nah ketika kita taruhin kayak gini tuh, ini memudahkan banget karena aplikatornya yang moncong gini, jadi kayak langsung aja gitu kita tarik gitu kan, nggak kegedean dan nggak bakal bikin produknya jadi bleber di tangan gitu. Dan kalau dari produknya sendiri, kayak teman-teman lihat, warnanya tuh bukan putih tapi warnanya tuh hijau ya, sesuai sih sama klaimnya, karena kan dia bilang produk ini tuh juga ada color korektornya, jadi dia tuh bisa memudarkan kemerahan yang ada di wajah kita, juga membantu untuk tone up juga gitu kan. Dan kalau dari tekstur produknya sendiri, itu tuh dia ya kayak lotion biasa teman-teman, jadi gampang dibaurin juga sebetulnya gitu. Tuh teksturnya tuh kayak gitu, kayak lotion. Dan ini adalah mineral sunscreen, tapi tidak membentuk white cast gitu di wajah. Kayak kalau teman-teman lihat di sini kan, wajah aku juga udah pakai sunscreen ya, tapi dia tuh nggak ada yang kayak white cast yang sampai kayaknya wajah tuh kok lebih putih, lebih terang gitu dibanding kulit badan aku gitu kan. Nah selanjutnya di packagingnya ini sendiri, itu di depannya tuh ada tulisan ini ada 50 plus, SPF 50 plus, ada PA plus juga. Jadi memang ini udah perlindungannya tuh udah apa ya, ibarat tuh kayak udah cukup tinggi ya teman-teman, SPF dan juga PA plusnya. Dan ada juga tentunya mereknya. Terus di sini tuh ada kayak UVA, UVB protection. Terus di sini ada dermatologist tested. Nah di sini dia kasih tahu kalau itu adalah mineral sunscreen. Dan untuk yang di belakangnya sendiri itu ada fungsinya, ada how to use, dan juga ada ingredientsnya teman-teman. Terus di sini juga ada kayak kalau teman-teman lihat ya di gambar ini, itu aku udah fotoin juga. Di sini tuh ada kayak botol yang kayak tutupnya tuh dibuka, terus tulisannya tuh 12M. Nah mungkin teman-teman sempat bertanya-tanya juga ya, itu apaan ya? Kayaknya di berbagai botol skincare tuh gue sering menjumpai ada yang kayak gitu-gitu gitu, yang kayak gitu-gitu. Pokoknya yang modelnya tuh kayak gitu, ada kayak botol yang tutupnya dibuka tulisannya 12M, atau mungkin 36M, atau mungkin 6M gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya adalah M itu month. Jadi tuh kayak ketika si sunscreennya ini udah dibuka, nggak harus sunscreen deh, pokoknya apapun aja jenis skincare, ketika dia udah dibuka gitu ya teman-teman, itu tuh dianjurkan untuk pemakaiannya hanya sampai sesuai dengan yang tertera di sini. Kalau di sini 12M berarti 12 bulan gitu. Nah, terus apa bedanya sama expired? Kalau misalnya expired itu adalah tanggal dimana ketika botolnya ini belum dibuka,
kalian tuh masih bisa pakai sampai tanggal expired itu gitu. Jadi misalnya kalian baru beli sunscreen nih, terus kayak udah deh nanti aja pakainya gitu, simpen dulu, atau mungkin cuma untuk stok gitu. Terus misalnya stok kalian tuh ada banyak gitu kan, terus ternyata pas kalian mau buka lagi stok kalian, oh ini udah udah lewat dari tanggal expired ya, berarti lebih baik meskipun belum dibuka ya jangan dipakai gitu. Tapi kalau misalnya udah dibuka, tanggal yang menjadi acuan tanggal kalian atau tenggat waktu yang menjadi acuan tenggat waktu kalian adalah yang ada di dalam botol yang ada 12M, 6M yang kayak gini-gini gitu. Jadi misalnya aku buka tanggal 1 Oktober, berarti kalau ini 12M 1 Oktober tahun depannya, jadi 12 bulan setelahnya itu udah nggak boleh dipakai lagi setelah itu gitu. Nah, sekarang aku mau bacain kira-kira klaim apa aja sih yang Something bilang untuk produksi Holy Shield sunscreen ini. Something bilang kalau Holy Shield sunscreen ini itu multi-text sunscreen SPF 50+, PA++++ yang melindungi kulit dari UVA dan UVB, jelas itu adalah fungsi sunscreen, serta berfungsi sebagai color corrector yang menjadikan warna kulit tampak lebih merata dan cerah, bertekstur ringan sehingga cepat menyerap, tidak lengket dan memberikan satin skin-like finish, bersifat antioksidan dan efektif menyamarkan kemerahan karena dikombinasikan dari bahan alami yang cocok untuk kulit sensitif seperti natural alpha bisabolol, multivitamin, dan juga horse chestnut seed extracts. Dan ini ukurannya 50 ml, tapi kalau misalnya temen-temen mau cobain dulu, misalnya kayak gak tahu nih ini bakal cocok apa enggak, mendingan gue mau beli mungkin kalau misalnya skincare lain tuh ngomongnya travel size kali ya, travel size bisa dijadiin buat travel size juga, bisa juga untuk mau cobain dulu juga itu bisa. Itu sekitar 15 ml itu dia juga jual dengan harga yang berbeda. Kayaknya tadi juga ada deh cantuman screenshotan, aku masukin lagi aja. Harganya rentannya segitu, jadi yang rentan rendah itu yang untuk 15 ml dan yang paling tinggi itu untuk yang 50 ml gitu. Nah, di sini jenis kulit yang bisa pakai sunscreen ini adalah untuk semua jenis kulit. Terus kelebihannya dia bilang SPF 50 plus PA+++ ini membuat perlindungannya semakin tinggi gitu. Jadi semakin banyak tanda plus pada PA, semakin tinggi juga tingkat proteksi dari UVA. Kalau untuk 50 plus berarti proteksi dari UVB. Dan tidak membuat kulit kusam, non sticky, non greasy, non peeling, satin skin finish seperti yang tadi sudah dibilang, vegan friendly, suitable for teenager. Oh, ini boleh dipakai dari umur 11 tahun ke atas. Teman-teman yang dari teenager tuh juga udah harus pakai loh. Bahkan sekarang udah banyak banget sunscreen yang keluar untuk bayi-bayi, karena memang ya untuk sunscreen tuh bukan cuma untuk kecantikan gitu loh teman-teman, untuk menjaga menjaga kesehatan kulit kita juga sebetulnya gitu. Selanjutnya, pengalaman aku sendiri pakai si sunscreen ini. Kita mau koreksi si klaim-klaim yang Something kasih. Kalau tadi Something bilang berfungsi sebagai color correction yang menjadikan warna kulit tampak lebih merata dan cerah. Betul, aku setuju banget, karena waktu aku pakai sunscreen ini itu memang jadinya aku ngerasa kulit aku tuh lebih tone up, dan aku tuh sebetulnya banyakan itu punya bekas jerawat yang PI itu tuh yang warnanya kemerah-merahan gitu ya teman-teman. Dan bekas jerawat warna kemerah-merahan itu kayak lebih susah hilangnya gitu loh daripada PIH, dan itu dan si sunscreen itu sangat membantu memudarkan. Maksudnya ketika kita pakai tuh jadinya tampilannya tuh jadi kayak nggak terlalu kelihatan gitu loh PIE yang kita punya gitu. Terus kalau dibilang bertekstur ringan sehingga cepat meresap, tidak lengket dan memberikan satin skin like finish, itu benar. Jadi kalau misalnya setelah pakai itu tadi memang agak sedikit berminyak, tapi kalau misalnya setelah lama-lama gitu ya kita pakai, itu tuh enggak. Jadi dia makin lama tuh makin meresap dan nggak bikin finish yang berminyak banget. Ini aja nggak berminyak kan teman-teman, itu meskipun kelihatan ada kayak terang-terangnya gitu, terang-terang kayak pakai highlighter gitu ya, padahal nggak pakai highlighter gitu, kayak kulit glowing biasa aja. Ini memang karena dari si bantuan si sunscreennya juga gitu, ini tuh sama sekali nggak berminyak gitu. Jadi aku sukanya adalah ketika semakin lama dipakai juga ini tuh kayak menyatu gitu dengan kulit dan bikin kulit tuh tampak jadi lebih glowing. Nah, tapi kalau misalnya keadaan ruangannya tuh sumpuk, aku pernah pakai kayak sekali keadaan ruangannya tuh sumpuk dan memang benar-benar panas, jadi produksi keringat aku tuh banyak, itu kulit aku jadi cenderung berminyak sih gitu. Tapi mungkin emang karena kulit aku yang sensitif dan emang agak berminyak gitu. Dan
si sunscreen itu nggak bikin yang pori-pori kita tuh makin membesar gitu loh. Karena aku tuh pernah pakai produk sunscreen yang justru pas aku pakai bikin pori-pori aku tuh tampak kebuka gitu, malah kelihatan, dan itu kan jadinya nggak nyaman ya, maksudnya kayak nggak bagus lah kelihatannya gitu. Oke, next, bersifat antioksidan dan efektif menyamarkan kemerahan, dan juga cocok untuk kulit sensitif. Yes, kulit aku tuh cenderung sensitif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai produk yang nggak cocok dikit, timbul beruntusan kecil-kecil. Terus kalau misalnya nggak beruntusan, kemerah-merahan gitu. Kalau nggak gatel. Tapi aku sama sekali nggak ngerasain ketiga hal itu, ke ciri-ciri aku nggak cocok dari si sunscreen ini gitu. Jadi good job something. Keren banget. Oke, nah next, tes ketahanan. Nah jadi ini produknya, terus kayak aku mau coba untuk siram air gitu, mau lihat apakah dia bakal kayak larut gak ya di air. Wow, larut air juga enggak loh teman-teman. Wow, tahan air. Jadi kalau gini kesimpulannya berarti keringat pun juga harusnya tahan ya, dia nggak luntur sunscreennya. Buat teman-teman yang olahraga cocok banget nih berarti pakai sunscreen ini. Oke, sekarang aku bakal bahas dari segi ingredientsnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatiin, aku bakal masukin fotonya di sini. Di sini nih, ingredients yang ada di pertama gitu, di tulisan pertama. Kan kalau misalnya ingredients tuh dari awal sampai akhir itu bisa merepresentasikan kira-kira di produk itu tuh yang mana yang kandungannya paling banyak. Dan kalau misalnya kayak gitu, dengan kata lain di sini menunjukkan kalau yang paling banyak kandungannya dalam sunscreen ini adalah cyclopentasilosannya. Nah, apa sih sebetulnya cyclopentasilosan? Jadi sebetulnya cyclopentasilosan itu adalah silikon teman-teman. Sebenarnya silikon ini tuh memang banyak banget dipakai di produk sunscreen, karena ya memang dengan adanya silikon ini jadinya si sunscreen ini tuh lebih mudah diratakan, nanti finishnya jadi lebih licin, lebih halus, terus juga kayak lebih membuat si produknya tuh bisa lebih cepat menyerap dan juga tidak terakumulasi secara permanen dalam tubuh. Jadi tuh nggak teresap ke kulit sebetulnya. Jadi kalau dibilang ini tuh berbahaya nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan produk yang ada silikonnya? Jawaban dari aku berdasarkan yang aku baca, enggak teman-teman, asal memang konsentrasinya itu sesuai gitu, enggak terlalu banyak, karena memang segala sesuatu yang berlebihan itu kan memang nggak baik ya. Dan kalau aku sih yakin ya, kalau misalnya produk itu udah masuk ke BPOM, itu tuh berarti kayak ya udah udah seharusnya udah aman gitu ya. Dan sebetulnya ada juga penelitian yang menunjukkan kalau misalnya sunscreen yang mengandung silikon ini tuh bisa mencegah iritasi pada pasien yang kulitnya tuh mengalami rosacea. Gimana ngomongnya? Rosacea. Rosacea tuh kayak gini teman-teman. Jadi warna kulitnya tuh kemerahan gitu, mukanya merah-merah. Selain itu juga hero ingredients itu ada. Yang pertama natural alpha bisabolol. Ini tuh memiliki kemampuan anti iritasi, antioksidan, efek menenangkan dan juga anti akne karena ada sifat antimikrobanya. Terus udah gitu ada multivitamins, kombinasi beberapa vitamin, ada vitamin A, vitamin E, vitamin E5, vitamin F, vitamin B7 dan myoinositol. Terus di ingredientsnya juga aku baca ada biotin. Biotin itu juga tergolong vitamin gitu. Dan juga ada horse chestnut extract yang bisa cepat penetrasi ke dalam kulit. Penetrasi itu meresap ke dalam kulit dan bersifat antioksidan untuk menangkal radikal bebas pada kulit. Selain itu, mampu juga mempercepat pembaruan atau renewal dari sel kulit, menjaga elastisitas kulit, menjaga kelembapan, dan juga mengatasi jerawat seperti yang tadi ya. Karena ada ingredients anti aknenya, antimikrobanya, mencegah photoaging akibat UV tentunya, dan juga membantu proses detoksifikasi protein yang rusak. Wow, ternyata bukan cuma untuk perlindungan UV ya teman-teman, tapi banyak juga ingredients lain yang membantu kesehatan kulit kita, kulit wajah kita lah tentunya. Oke. Jadi itu aja sih teman-teman sebenarnya videonya. Maaf kalau misalnya ada kecepatan. Teman-teman boleh komen di bawah, boleh kasih kritik, boleh kasih saran apapun aja buat channel ini. Teman-teman juga bisa komen below mau apa aja kira-kira ke depannya yang bakal dibahas di channel ini.
Jangan lupa subscribe, like, dan juga boleh share ke teman-teman kalian semuanya. Makasih teman-teman. Teman-teman bisa kelihatan kan ya perbedaannya. Ini tuh jadi lebih tone up sih, kalau menurut aku dia lebih tone up di sebelah sini dibanding sama yang ini. Ketika ini tuh belum di blend, ini jadi masih produknya ya. Aku blend yang sebelahnya ya, biar warna kulitnya jadi lebih rata. Nah, itu kan. Bener-bener pakai di make up di dalam, kusam gitu kan.